Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan suatu percobaan, yaitu pengaturan output PWM atau pulse width modulation. Nah, PWM itu sendiri yaitu adalah sebuah cara untuk memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dalam suatu pulsa dalam sebuah periode untuk mendapatkan tekanan rata-rata yang berbeda. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung pada prakteknya itu sendiri. Sebelum kita lanjut pada alat dan bahan, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu pada Arduino itu sendiri tidak memiliki output analog, tetapi hanya memiliki input analog saja. Tapi kita akan membuat seakan-akan di Arduino itu sendiri memiliki output analog dengan cara dilihat dari pin-pinnya itu kita melihat dari pin digitalnya, tapi pin digital itu sendiri kita tidak dapat menggunakan semuanya, cuma ada yang khusus saja untuk PWM. Nah, di sini terdapat pada pin digital tersebut, pada angka-angkanya tersebut, di sebelum angkanya terdapat strike di sebelum angka, misalnya pada yang digunakan pada nomor pin digital nomor 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Sebenarnya pada penggunaan PWM itu kita menggunakan pin analog, pin digital itu seakan-akan kita menggunakan pin analog. Jadi pada praktik ini kita hanya menggunakan pin-pin digital PWM yang sudah ditandai terdapat pada angka-angka khusus di sini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada alat dan bahan. Pada alat dan bahan itu sendiri tentu saja kita menggunakan Arduino, breadboard, papan PCB, lalu 2 buah LED, lalu 2 buah resistor yang bernilai 220 ohm, lalu ada kabel jumper, lalu kabel USB dari papan Arduino untuk menyambungkannya pada aplikasi, lalu laptop untuk menggunakan aplikasi Arduino itu. Selanjutnya kita akan beralih pada proses pemrogramannya itu. Tapi terlebih dahulu kita akan mengetahui PWM itu sendiri. PWM itu sendiri maksudnya adalah untuk mengatur panjang gelombang atau panjang pulsa pada sebuah gelombang digital dengan cara mengatur lebar dari gelombang itu sendiri seperti yang terdapat pada gambar. Nah, sebenarnya PWM itu sendiri kita bisa atur untuk membangkitkannya dengan cara metode analog atau dengan metode digital. Dengan metode analog itu sendiri perubahan PWM-nya sangat halus, atau seperti kita lihat begini, atau seperti pada proses gelombang sinusoidal. Tapi pada metode digital perubahannya itu dipengaruhi atau oleh resolusi PWM itu sendiri. Misalnya pada di sini kita mengaturnya pada 0, mengatur pada nilai ke 0, maka di defaultnya itu akan rata pada 0. Sedangkan pada 6 di bawahnya pada angka 64 maka akan naik secara perlahan dan turun kembali pada angka sekitar 64 di gelombangnya itu sendiri secara berurutan sampai ke angka 255. Kenapa angka 255? Karena PWM itu sendiri bernilai gelombangnya bernilai 255. Selanjutnya kita akan beralih pada programannya. Nah, di sini saya sudah buat pemrogramannya dan saya akan jelaskan. Saya buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu pada pin merah dan pin hijau. Karena saya buat 2 LED karena pada percobaannya saya buat 2 LED menyala dan mati secara bergantian dengan proses PWM. Pada pin merah saya buat variabel pada pin digital ke-5 dan pin hijau pada pin digital ke-3.
Selanjutnya put setup, saya tidak buat apa-apa. Lanjut pada void loop. Pada void loop ini saya buat in pet value 0, pet value 255, pet value plus 5. Maksudnya di sini saya buat kenaikan angka atau kenaikan intensitas cahayanya dari LED dari mati atau ke 0 sampai ke intensitas cahaya tertinggi atau ke 255. Maksudnya itu PWM itu kan bernilai 255, maka nilai maksimalnya yaitu 255 dengan kenaikan 5 poin. Maksudnya di sini 0, 5, 10 sampai ke angka 255. Maka LED itu sendiri akan mulai mati, redup, menyala sampai ke cahaya yang tertinggi. Nah, setelah itu saya akan menulis pin merah, membaca penulisan pin merah dan pin hijau pembacaannya. Nah, di sini pin merah saya sudah tandai pada get value, maksudnya di sini yang tadi sudah saya jelaskan akan mati dan terus ke menyala pada pin merah, dan sebaliknya pada pin hijau akan menyala terlebih dahulu terus mati. Di sini saya tulis 255 kurang pet value, maksudnya 255 ke angka 0 dengan waktu sekitar 10 detik. Selanjutnya pada di sini yang saya buat sebaliknya pada di sini. Maksudnya 255 ke 0, maksudnya LED itu akan menyala terlebih dahulu terus lama-kelamaan akan mati dari 255 ke 0 dengan penurunan angka sekitar 5 poin. Maksudnya 255, 250, 245 sampai seterusnya ke angka 0. Di sini saya sudah buat tanda pin merah dan pin hijau. LED warna merah itu jadi di sini akan berkebalikan. Di sini tadi pin merah akan mati terlebih dahulu. Nah, di sini akan mulai menyala dari 255 atau titik tertinggi ke mati lampunya LED. Terus sebaliknya juga pada pin hijau dengan delay atau waktu sekitar 10 detik. Maka pada proses akhir percobaan LED itu akan mati pertama terlebih dahulu, pin merah akan menyala, pin merah akan mati terus menyala, dan sebaliknya secara bersamaan pin hijau akan menyala terlebih dahulu terus mati. Dan selanjutnya di sini cara berkelebalikannya. Nah, untuk lebih maksimalnya kita akan lihat pada tahap akhir pada hasil percobaannya. Nah, setelah kita sudah membuat programnya pada aplikasi Arduino, dapat kita lihat pada proyek akhirnya itu seperti ini, yaitu pada LED itu menyala perlahan-lahan sampai pada titik puncaknya, lalu akan redup kembali sampai mati. Artinya maksudnya pada LED itu sendiri mulai pada nilai 0 sampai ke 255, terus turun lagi 255 ke 0, seperti itu. Ini terjadi pada dua LED, menyala dan mati secara bergantian. Itulah tadi percobaan dalam praktek saya, yaitu pengaturan output PWM atau pulse width modulation. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf besar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.